Halo warga YouTube, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu ya. Oke, jadi di video ini kita akan bahas tentang channel kecil dan channel besar. Di video sebelumnya saya pernah bahas tentang gimana sih caranya supaya channel YouTube kita ya yang kecil ini direkomendasikan oleh YouTube ke channel-channel besar. Seperti itu ya. Kemarin sudah saya buatkan gambarannya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Oke, kita akan bahas sekarang. Gimana sih caranya supaya channel YouTube kita itu, yang kecil ini ya, itu dilirik oleh channel YouTube besar. Gimana ya teman-teman? Supaya dilirik, supaya ditonton sama channel YouTube yang besar. Karena apa? Dengan ditonton atau dilirik sama YouTube channel besar, maka secara otomatis video-video kita itu bisa direkomendasikan sama YouTube untuk muncul di berandanya para subscriber channel YouTube besar tersebut ya. Contohnya, saya contohkan sekali lagi ya. Saya ini channel YouTube kecil, yang subscribernya itu hanya beberapa ratus lah. Nah, saya rajin-rajin aja berkomentar di channel YouTube-nya Bang dan Jesse, yang channel YouTube-nya itu besar ya. Nah, kalau saya hanya nonton tuh video-video Bang dan Jesse, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Yang ada videonya Bang dan Jesse ini akan semakin melejit dan semakin direkomendasikan oleh YouTube. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, harapan saya dengan saya berkomentar di channel Bang dan Jesse, harapan saya nih ya, Bang dan Jesse itu ngelirik tuh dari komentar saya, dan dia ngecek tuh channel YouTube saya. Nah, kalau udah ngecek channel YouTube saya, dia nonton aja salah satu video saya, maka secara otomatis para subscribernya Bang dan Jesse itu nanti di berandanya akan muncul video-video saya. Karena apa? Bang dan Jesse ini kan di-subscribe oleh mereka ya, oleh para subscribernya. Ya secara otomatis kan nanti ada tulisan nih, Bang dan Jesse nonton juga video ini, yaitu video saya. Walaupun cuma sekali, otomatis video saya akan banyak direkomendasikan. Nah, gimana caranya channel YouTube kita yang kecil ini supaya dilirik oleh YouTube besar, supaya ditonton. Jadi buat teman-teman yang pengen saya tonton videonya ataupun channelnya, rajin-rajin aja berkomentar di channel YouTube saya. Dengan berkomentar yang pro kontra ya, terserah yang membuat saya penasaran. Nanti kalau saya penasaran sama komentar kalian, secara otomatis saya akan kunjungi dan saya akan nonton. Kalau videonya bagus, bisa nonton full. Nah, kalau sudah ditonton, otomatis teman-teman akan muncul di berandanya para subscriber saya. Oke, kita langsung saja sekalian gimana sih supaya dilirik oleh channel YouTube besar. Jadi, ini ada 4 tahapan ya. 4 kriteria menurut saya pribadi. Jadi buat teman-teman yang punya versi sendiri, is oke. Sembarang lah. Setiap orang itu punya persepsi masing-masing. Yang pertama adalah kita membuat konten yang membahas tentang channel YouTube besar tersebut. Nah, buat teman-teman, saya ini kan tuh sering ya, kalau saya ngomong atau ngebahas tentang Bang dan Jesse. Walaupun Bang dan Jesse ini sebenarnya pesaing saya, karena sama-sama membahas tentang YouTube. Nah, saya nggak ragu-ragu tetap membahas tentang dia, karena dia adalah seorang inspirasi yang menginspirasi saya. Dari pengetahuan YouTube, terus saya dapat ide konten tuh dari channel YouTube-nya dia. Saya nonton video-videonya, saya mendapatkan inspirasi untuk membuat konten. Nah, beberapa kali saya membuat konten yaitu tentang dia. Buat teman-teman yang mau bahas juga, bahas aja membuat video tentang channel besar tersebut. Nah, dengan otomatis kalau mereka penasaran, ini kok bahasnya bahas saya ya. Nah, biasanya ada para YouTuber itu yang bahas tentang insan tutor ataupun ABCD begini ya. Biasanya nanti yang dibahas akan penasaran, pasti akan nonton videonya. Lalu yang kedua adalah sering-sering aja nonton video-videonya. Jadi kalau saya pribadi ini suka dengan Bang dan Jesse yang channel YouTube-nya udah besar ya, sering-sering nonton videonya. Nah, setelah menonton, saya berkomentar di sana. Jadi nontonnya tuh jangan semenit, 2 menit, lalu komentar tinggalkan. Karena itu biasanya bisa masuk spam. Nah, buat teman-teman, nonton aja sampai full, kita ambil ilmunya. Kalau sudah kita dapat ilmunya, baru kita berkomentar. Komentarnya yang pro dan kontra, supaya apa? Banyak yang penasaran sama kita. Kalau perlu, Bang dan Jesse ini penasaran sama komentar saya. Nah, begitu ya. Kalau udah banyak like, banyak komentar di sini pro kontra, otomatis video kita bisa ditonton oleh para YouTuber yang channel YouTube-nya itu besar. Kemudian yang ketiga adalah membuat video yang kontra dengan channel YouTube besar. Nah, contohnya begini ya. Bang dan Jesse ini bikin konten tentang A gitu ya. Konten A yang benar gitu ya. Tiba-tiba saya bikin konten yang bertolak belakang dengan kontennya Bang dan Jesse.
Tapi kalau bikin konten yang bertolak belakang dengan kontennya yang channel YouTube besar, teman-teman harus punya alasan. Teman-teman harus bisa menjelaskan supaya apa? Para penonton itu yakin bahwasanya yang kita jelaskan itu benar. Nah, seperti itu ya. Biasanya kan kalau YouTuber besar itu juga berhati-hati bikin konten ya. Kata-katanya udah disusun begini ya. Inilah yang benar. Mereka kadang-kadang untuk membuat video dengan kesalahan itu kecil sekali. Nah, kalau YouTuber kecil itu biasanya ngawur ya. Biasanya yang penting kita jiplak, yang penting video kita itu viral gitu ya. Kalau channel YouTube besar, biasanya benar-benar ya, dari video-videonya, dia itu kira-kira mana nih ya, yang nggak sesuai dengan hati kita. Jadi secara otomatis biasanya akan ada yang berkomentar di channel YouTube besar. Ngasih tahu tuh sama yang punya channelnya, yang channel besar ya. Itu mas sampai dibahas dengan si ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak apa-apa, nanti channel besar itu akan penasaran dan akan datang ke channel YouTube kita. Dia akan menonton video kita. Secara otomatis dia gak sadar kalau udah dia nonton video-video kita ya. Nah, video kita direkomendasikan kepada subscribernya dia yang banyak itu. Berikutnya apalagi? Berikutnya adalah kita membuat video baru yang belum pernah dibuat oleh channel YouTube besar. Biasanya nih, kalau tutorial YouTube ya, biasanya kan tutorial YouTube itu update-update terus ya. Biasanya channel YouTube besar itu cepet banget ya. Dia bikinnya mungkin ada update hari ini, lalu dia sore udah bikin konten. Nah, buat temen-temen yang baru membangun sebuah channel YouTube yang niche-nya sama dengan channel YouTube besar, itu teman-teman jangan ketinggalan. Kalau dia bikin kontennya sore, teman-teman bisa bikin siang. Kalau dia bikin konten siang, teman-teman bisa bikin kontennya pagi. Kalau dia mungkin katanya bikin pagi, kita bikin kontennya itu subuh. Jadi begitu teman-teman. Supaya apa? Biasanya YouTuber besar itu tidak menutup kemungkinan juga ya. Dia belum menguasai materinya. Terkadang dia juga cari-cari dulu nih, cari-cari di beranda Google, cari-cari di beranda YouTube. Dia tuh belajar lagi. Nah, kalau dia belajar dan menemukan video kita, maka secara otomatis video kita akan ditonton oleh para YouTuber besar. Bahkan video kita bisa direkomendasikan YouTube. Itu yang ketiga ya. Terus kita bahas yang terakhir, yang keempat. Kita akan bahas tentang kualitas konten. Nah, di sini cukup penting. Kalau channel YouTube besar itu udah pasti ya kualitasnya itu bagus. Pencahayaannya bagus, kameranya bagus, terang semuanya ya. Nah, kalau kita itu YouTuber pemula, udah pakai HP jadul, warnanya gelap, habis itu nggak jelas ngomongnya belepotan. Nah, saran saya pribadi, kita harus sering atau banyak-banyak belajar ya. Banyak-banyak belajar dari YouTuber besar itu. Dia kok bisa ngomong lancar ya? Gimana sih caranya? Dia kok ngomongnya itu terstruktur ya, berurutan begitu. Kalau menurut saya teman-teman harus mencoba terus. Ngomong terus, habis itu mencoba, gak harus sama persis dengan YouTuber besar ya. Paling tidak lebih bagus lagi. Yang bagus itu walaupun kita YouTuber kecil yang baru mulai YouTube ya. Kalau kualitas konten kita itu lebih bagus dari channel YouTube besar, maka secara otomatis menit kalian orang itu akan suka dan datang sama kita. Lebih bagus lagi natural ya teman-teman. Maksudnya natural itu gini ya. Mungkin saya bandingkan sedikit ya. Mohon maaf nih antara Bang dan Jesse dengan Bang Insan Tutor. Bang dan Jesse kalau bikin konten itu bagus, diedit, kemudian pencahayaannya bagus, backgroundnya bagus gitu ya. Kemudian coba bandingkan dengan Bang Insan Tutor, yang backgroundnya hanya tempat servis HP, terus tuh halaman rumah. Tapi view-nya coba perhatikan dalam 1 jam terakhir. 1 jam terakhir hampir mirip sama. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman banyaklah belajar, kuasai materinya, supaya kita bikin konten itu lebih bagus lagi dari channel besar. Nah, kalau semuanya view kita itu lebih banyak dari channel YouTube besar, secara otomatis teman-teman biasanya itu admin atau channel YouTube besar yang punya channel YouTube itu ya akan penasaran. Ini kok subscribernya kecil, tapi yang nonton banyak, yang lebih dari saya ya. Biasanya itu yang membuat penasaran dia dan dia akan menonton. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kualitas konten itu cukup penting. Perbaharui terus dan belajar terus. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya sharing saya hari ini tentang gimana caranya supaya channel YouTube kecil kita itu direkomendasikan oleh YouTube dan disukai oleh channel YouTube besar ya, dilirik dan ditonton supaya kita dapat rekomendasi dari YouTube. Oke sobat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.